Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tanggal 15 Oktober tahun 2022. Gereja merayakan pesta Santa Teresa dari Yesus atau Santa Teresa Avila. Ia lebih sering disapa sebagai Santa Teresa Avila karena beliau dilahirkan di kota Avila, Spanyol pada tanggal 28 Maret tahun 1515. Ayahnya bernama Alonso Sanchez de Cepeda dan ibunya bernama Beatriz de Ahumada. Ia masuk biara Suster Karmel pada tanggal 2 November tahun 1535, tepatnya di biara Encarnacion atau penjelmaan di kota Avila. Sejak awal, Teresa berusaha menghayati hidup membiara dengan sungguh-sungguh. Ia tenggelam dalam doa dan keheningan. Ia adalah seorang pencinta keheningan yang sejati. Oleh karena itu, krisis terbesar yang dialami oleh Santa Teresa di biaranya adalah kurangnya keheningan, yang menurut Santa Teresa disebabkan karena terlalu banyaknya anggota biara penjelmaan, yaitu sekitar 150 orang suster. Oleh karena itu, muncul sebuah gagasan dalam diri Santa Teresa bahwa biara Suster Karmel yang ideal harus berjumlah seperti komunitas Yesus Kristus dan para rasul, yaitu sekitar 13 orang. Gagasan inilah yang kemudian mendorong Santa Teresa mendirikan biara-biara pembaharuan dengan jumlah suster yang jauh lebih sedikit dan jauh lebih menekankan keheningan. Biara pembaharuan yang pertama didirikannya di kota Avila tidak jauh dari biara Karmel penjelmaan yang diberinya nama Biara Santo Yosef. Hingga akhir hayatnya, Santa Teresa Avila berhasil mendirikan 17 biara pembaharuan. Karena kesungguhannya dalam hidup doa, pada tahun 1554, Santa Teresa mendapatkan karunia mistik dari Tuhan yang membuatnya semakin terpikat pada hidup doa. Pengalaman mistik yang ia terima, ia bagikan kepada seluruh gereja melalui buku-bukunya yang termasyhur. Antara lain, Puri Batin, Jalan Kesempurnaan, Pendirian Biara-biara, buku autobiografinya, dan beberapa karya tulis yang lain. Buku-buku yang ditulis oleh Santa Teresa Avila tidak hanya digemari oleh kalangan umat Katolik, tetapi juga oleh umat beragama lain. Karena kekudusannya yang sangat meyakinkan, maka pada tanggal 24 April tahun 1614, Teresa digelari beata oleh Paus Paulus V. Dan pada 12 Maret tahun 1622, Paus yang sama menggelarinya sebagai santa. Karena karya-karya tulisnya yang sangat berharga, pada tanggal 27 September tahun 1970, ia dinyatakan sebagai pujangga gereja. Santa Teresa Avila adalah perempuan pertama yang memperoleh gelar pujangga gereja. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa yang bisa kita pelajari dari hidup Santa Teresa Avila ini? Yang pertama, ia adalah seorang pencinta keheningan. Santa Teresa Avila sungguh-sungguh paham bahwa hanya di dalam keheningan kita bisa mengalami perjumpaan yang paling baik dengan Tuhan. Ini sesuai dengan pengalaman Nabi Elia di Gunung Horeb yang dilukiskan dalam kitab 1 Raja-Raja bab 19 ayat 9 sampai 18. Yang kedua, Santa Teresa Avila adalah orang yang tekun dan sabar di dalam hidup doa. Teresa Avila adalah manusia biasa seperti kita. Ia juga mengalami banyak persoalan dalam hidup doa seperti kita. Tapi ia tidak pernah putus asa. Ia terus berusaha untuk tekun dan sabar di dalam doa sampai akhirnya Tuhan berkenan mengaruniakan rahmat persatuan cinta yang sungguh indah kepadanya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, semoga kita mampu meneladani keutamaan Santa Teresa Avila. Tuhan memberkati.